San all i. Oke, kita balik nih sekarang. Tadi ospek udah. Lu kan sekarang di ini kan di Komite Nasional Ekonomi Syariah. Ekonomi dan Keuangan. Ekonomi dan Keuangan Syariah. Syariah itu apa, bro? Enggak, maksud gue gini loh. Mungkin kalau dari lu kan pada paham ya. Iya. Tapi kan kalau dari gue kan nggak ngerti sebenarnya. Kalau dari yang agama lain gitu yang mengenal, oh tahu syariah. Syariah itu sebenarnya prinsipnya kayak gimana? Ya lu menjalankan syariat ya. Artinya kehidupan lu yang lu lakukan itu berdasarkan syariat gitu. Artinya yang diajarkan di Al-Quran dan hadis ya kalau di Islam gitu ya. Jadi yang dicontohkan oleh Rasul kita, oleh Nabi kita, itu yang jadi pedoman kita gitu. Oke. Ya ada nilai-nilai lah gitu yang di situ. Dan itu, nah makanya ya termasuk ya tadi ya perdagangan gitu. Itu kan udah ada 1400-an tahun yang lalu kan. Orang melakukan perdagangan di government, pemerintahan, berbuat bisnis gitu ya. Interaksi dengan manusia itu udah diajarkan semua di dalam Quran dan hadis gitu. Itu aja sih. Jadi ya syariah itu harus sesuai dengan syariat ya. tadi. Oke, jadi berat nih gue ngomong. Gue nggak nyangka seberat itu lu jawaban lu. Terserah lu mau dibawa kemana. Gue jawabnya juga. Ya berarti lu jauh juga ya lu lari dari IT. IT tiba-tiba ke keuangan syariah kan? Iya sih, itu by accident sih gue. Iya, apa ya dulu kalau gue boleh ceritain ininya ya, kronologisnya itu waktu gue kerja di sana. Ada teman gue anak ekonomi, dia ngambil dari Fakultas Ekonomi Syariah. Nah, 2018 ya, waktu itu 2018 itu ada semacam apa ya istilahnya kayak arahan dari RI1, RI2 gitu ya. Bahwa Indonesia harus punya yang namanya Master Plan Ekonomi Syariah. Waktu itu namanya MEXI ya. Master Plan Ekonomi Syariah. Ini kayak semacam roadmap lah gitu. Nah, itu ke-trigger gara-gara setiap ada laporan internasional ya kita udahlah mayoritas muslim, tapi dari sisi porsi pangsa keuangan syariah sama industri halal tuh kita kalah gitu sama Malaysia, sama UAE, sama Saudi gitu. Padahal dari sisi populasi kan kita harusnya bisa ini ya lebih banyak gitu, jauh lebih banyak dari mereka. Tapi kenapa nggak berkembang? Maksud lo lebih banyak industri nggak halal di kita? Bukan, maksud gue orang dari sisi populasi. Populasi itu kan yang menggerakkan ekonomi nanti, ya kan, yang menggerakkan perdagangannya itu kan ada di ya sebagian besar masyarakat muslim tadi gitu. Oke. Nah, jadi pemerintah waktu itu bilang kita harus ada roadmap gitu. Dan ternyata memang negara lain tuh punya roadmap. UAE ada, di Malaysia juga punya. Dan kebetulan waktu 2018 itu gue itu terlibat di salah satu ya ada working groupnya di Malaysia itu ya, bikin yang namanya Islamic Digital Economy waktu itu. Tahun 2017-2018. Dan mereka tuh udah come up duluan dengan roadmap gitu. Nah, teman gue pas yang dari Fakultas Ekonomi itu dia lihat kayaknya lu bisa masuk nih Mar di tim waktu itu masih di bawah Bappenas itulah, Badan Perencanaan Nasional itu kan. Ya udah, gue masuk tim. Pas udah kelar proyeknya, dapat master plan-nya, mereka nyari ini yang eksekusi siapa, akhirnya dipanggil aja gitu ya, orang-orang yang nyusun. Gue waktu itu kebagian chapter Islamic Digital Economy lah, itu ada sekitar berapa page lah gitu, maksudnya frameworknya, kita bikinin frameworknya gimana e-commerce, fintech, pelaku digital lain itu saling terkoneksi untuk menumbuhkan tadi ekonomi syariah tadi. Akhirnya gue nyebur ke komitenya gitu. Jadi emang relate ya sama IT ya, karena chapternya di situ itu digitalisasi, jadi ya gue masukin dari angle situ. Dan mungkin orang di komite gue HR mungkin salah kali ya, jadi bilang oh ini dari IT, mungkin dikirain Islamic Thought gitu ya. Studi Islam tuh, information technology. Tapi gue di interview loh sama panel ini.
Nah, waktu itulah muncul itu traceability pakai blockchain itu. Wah, gue bilang, wah ini panel, maksudnya dari itu dewan direksi itu kan yang interview kan. Wah, udah advance juga nih ternyata di Indonesia lagi hype. Di Malaysia waktu itu lagi hype gitu. Mau nerapin blockchain juga? Iya, pakai yang pokoknya produk-produk halal itu dibikin traceability-nya pakai sistem blockchain gitu. Oh ya? Jadi lu bisa tahu makanan yang lu makan itu source-nya dari mana, petaninya siapa, kapan dia disertifikasi gitu. Ini dari sisi ini ya, seorang muslim kan kita perlu tahu ya. Jadi label itu gak cukup bagi kita. Jadi ya adalah segmen-segmen masyarakat yang udah kritis ngeliat oke, label gitu. Tapi dari mana lu tahu otentik apa enggak gitu. Oke. Nanti kan lu bisa lihat ada QR-nya nih. Pas kita scan, ketahuan tuh. Ini distributornya siapa, gudangnya dari mana. Kayak lu pesan barang melalui inilah e-commerce kan ketahuan tuh, bisa lu track. Iya. Dari siapa penjual nih, lagi di pool mana, lagi di hub mana, itu kelihatan. Nah, itu yang lagi kita kembangin. Oh, berarti sampai ke ujungnya kelihatan. Betul, ya? End to end supply chain ini kelihatan. Itu yang intervensi teknologi itu masuk di sana gitu. Oh, berarti blockchain bisa dimanfaatin juga ya? Iya. Selama ini kan orang sebut blockchain itu kan haram kan? Bukan blockchainnya ya berarti ya? Betul. Lu sama kayak bilang internet mana ada halal sama haram. Ya kan tergantung pemakaiannya gitu. Betul. Lu internet untuk hacking ya haram. Lu pakai untuk scam orang ya haram jatuhnya. Tapi teknologinya kan nggak bisa ditentuin. Ya. Malah bisa dimanfaatin ya? Ya, tergantung lu pemanfaatannya kemana. Itu yang menentukan haram halalnya. Nggak, karena setahu gue kan konsep dari blockchain sendiri kan itu desentralisasi kan. Sedangkan kalau kita bicara masalah negara, kita bicara masalah keagamaan, semua kan sentralisasi kan ujung-ujungnya. Ya, makanya sampai sekarang belum ada yang namanya CBDC ya, apa? Central Bank Digital Currency. BI masih mengkaji. Nggak akan bisa ada, bro. Ya, negara lain udah ada. Oh ya? Kambodia udah jalan. Jadi fiat currency sama digital currency-nya jalan berbarengan di salah satu negara di Amerika bukan selatan, Haiti apa Hawaii ya kalau nggak salah. Itu full pakai digital currency, jalan bro. Makanya tergantung konteksnya. Lu pakai blockchain untuk currency mau inklusivitas keuangan atau lu cuman untuk menguatkan yang fiat currency gitu misalkan. Nah bahkan US pun sampai sekarang kajiannya juga nggak kelar karena mereka mungkin ngerasa oke, financial system gue udah bagus gitu, ngapain gue pakai blockchain gitu, bisa jadi kan. Bahkan di Kanada juga sama. Tapi untuk currency itu orang masih dikaji. Kalau Indonesia kan inklusi keuangan itu juga mungkin masih tergolong rendah ya karena tadi scattered. Nah ini masih dikaji nih. Lu cukup pede dong cryptocurrency itu bisa berjalan berbarengan dengan fiat? Bisa, orang kejadian kok. Tapi untuk use case Indonesia ya perlu dilihat ya. Ya tadi inklusi keuangannya, literasi digital kan nggak semua orang tahu. Lu sekarang gini, waktu itu gue salah satu yang support banget uang rupiah itu nominalnya yang denominasi ya, yang kosong banyak itu dikurangin gitu ya. Oh iya. Nah itu aja pun kajian sampai sekarang nggak kelar. Karena tahu nanti di kampung lu dikasih 10 rupiah orang tadinya nolnya banyak mesti tinggal 10 gitu. Ya kan kayak gitu aja bisa chaotic loh, ya kan? Apalagi nggak megang duit sama sekali gitu, nggak tangible gitu, currency lu nggak tangible. Di mana lu tahu duit lu masih ada gitu kan? Nah, kayak gitu kan perlu dikaji. Tapi MUI sendiri kan udah bilang haram kan cryptocurrency. Oh enggak, lu lihat konteksnya waktu MUI kemarin. MUI itu bukan cryptocurrency ya, dia cryptocurrency untuk transaksi. Dia bilang nggak bisa karena regulator pun juga belum mensahkan itu kan. BI kan regulator itu kan BI ya. Jadi lu nggak bisa pakai Bitcoin untuk istilahnya untuk transaksi lah gitu. Tapi untuk investment, untuk trading ya terserah gitu. Tapi untuk transaksi itu nggak bisa digunakan gitu. Yang diharamkan jadi apanya? Itu kemarin itu arahnya sebenarnya yang crypto currency atau crypto aset yang underlying asetnya itu nggak jelas. Karena di Islam
Kalau lu jual kucing dalam karung itu nggak bisa. Gimana cara lu ngukur underlying-nya? Lah, underlying asset yang diatur Bapepti itu kan ada, Bo. Itu kan ada portfolionya. Nah, portofolionya jadi dilihat. Ini ya maaf ya. Ini portofolionya dagang bir misalkan atau alkohol. Itu nggak masuk di kita gitu. Tapi kalau dia main di infrastruktur, perumahan dan lain-lain itu masih terbilang allowable gitu dari Portofolionya siapa? yang si ininya yang jualan tokennya dong, bro. Kripto asetnya. Itu kan ada sekitar 200 lebih ya yang terdaftar di Bapepti. Lu lihat aja di toko kripto tuh kan ada token-tokennya tuh. Iya. Itu kan sebenarnya sama kayak apa ya? Ya representatif aja ya tokennya itu. Kan belakangnya itu kan sektor real harusnya yang berjalan. Gue emang beberapa kali mengundang temen gue yang pakar kripto ke sini. Cuman pada mau di belakang layar semua, bro. Pada takut ya. Kenapa ya? Mungkin ada Oke, bro. Kita balik lagi ke ini aja deh, ke masalah syariah ya. Jadi menurut lu, kan sekarang kalau di saham ya, di saham kan itu ada indeks syariah kan ya? Udah berat banget nih. Bukan ini gua nih. Oh, bukan ya. Gua di sektor realnya, tak. Nanti gua panggilin temen gua kalau mau. Soalnya di gini ya, di komite kita tuh ada 2 stream ya. Satu jasa keuangan, yang kedua itu sektor real. Sektor real ini industri halal. Jadi yang kayak lu liatin makanan minuman, fashion, pariwisata, obat-obatan, farmasi yang masuknya ke industri halal gitu. Kalau jasa keuangan gua pasar modal, perbankan, IKNB ya. Institusi keuangan non bank gitu kayak fintech dan lain-lain. Itu ada sih mainannya sendiri gitu. Oh, lu bukan di situ ya? Gua di yang pengembangan industri produk halal gitu, lebih ke ekosistem gitu. Oke. Nah, lu undang temen gua kalau mau. Dia emang rapat banget sama OJK pasar modal. Oke, berarti kita ngomongin sektoril aja ya. Kayaknya lu udah banyak ini tadi pertanyaan di pasar modal. Banyak yang nggak kepake jujur sih. Lu salah kan nanya dulu sih. Gue tadi mau nanya gini loh, trading saham tuh haram atau enggak? Karena kan ada pendapat yang mengatakan kalau sesuatu yang diperjualbelikan tapi tidak ada fisiknya itu adalah judi, dan judi itu adalah haram, iya kan? Nah, tadi gue pikir lu paham masalah itu. Itu kan baru diomongin di podcast EDC kemarin tuh. Iya. Sama siapa dia? Sama Ahmad Saroni. Ahmad Saroni. Sultan juga ya. Iya. Oh, kita ngomong Sultan aja deh. Itu lebih ini lagi. Kayaknya sultan-sultan di kita suruh pindah Malaysia aja kali ya. Nggak hidup. Soalnya ya di situ udah ada sultan beneran. Ngaku-ngaku sultan udah menyalahi undang-undang di Malaysia. Di Indonesia aja yang bisa mengaku-ngaku sultan. Kan jadi bingung kan gua. Gak apa-apa, gue justru kan bisa nanya lu balik kan, harusnya gitu ya. Oh boleh bro, lu bikin podcast lah. Lu nanti mainnya kejauhan ke Serpong. Oh nggak apa-apa gue. Gue malah mau bikin ini POB jalan-jalan. Oh. Jadi kalau yang ibaratnya kalau direktur yang nggak mungkin dong dia gue suruh datang ke sini parkir di Pasar Grogol gitu kan. Yeah. Gue samperin lah. Cuma ya masih belum ada waktu aja sih. Jalan-jalan maksudnya jalan-jalan gimana nih? Ya podcast orang biasanya jalan-jalan nggak di meja ini. Oh, ke rumahnya. Ke rumah orangnya gitu. Tadi gue mikir kayak gitu. Ya itu nantilah. Boleh. Ya udah. Jadi lu sendiri sekarang lebih ngapain bro? Di kerjaan lu? Di kerjaan ini. Ya tadi ya karena di digitalisasi tadi. Lebih ke gimana bangun ekosistem yang kuat gitu ya dari untuk ekonomi syariah itu melalui digitalisasi gitu. Jadi kerjaan gue tuh kayak ngeracunin inilah perusahaan-perusahaan teknologi gitu. Lu kalau misalkan ya lu bisa berbisnis, bisa berdagang gitu ya. Tapi ada message atau istilah pesan ke konsumen atau merchant lu kalau mereka itu harus patuh terhadap ya peraturan gitu. Kan kita udah ada ya namanya undang-undang jaminan produk halal gitu. Jadi kalau lu tahu 2019
bulan Oktober itu udah diberlakukan namanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014. Jadi undang-undang itu 2014 cuman baru efektif di 2019. Nah, di situ dibilang semua produk wajib bersertifikasi halal gitu. Tapi kalau produk lu juga bukan produk halal atau produk ya tadi ya kayak alkohol dan lain-lain, si pelaku usaha itu juga wajib kasih label gitu. Selama ini kan kita abu-abu ya. Maksudnya ini untuk konsumen ya. Ini produk halal apa enggak sih? Ya kita kan cuma asumsinya lu masuk ke restoran Padang, lu ke Sederhana, lu tanya ownernya, ini halal apa enggak, ya paling lu kena kemplang sama panci gitu ya. Karena asumsi tadi gitu. Asumsinya lu masuk ke restoran Padang gitu ya, lu nanya-nanya halal nggak mungkin gitu. Tapi esensi bukan di situ. Esensinya tuh produk itu kan bukan hanya produknya tapi proses produksinya gitu. Itu juga dilihat di undang-undang tadi gitu. Jadi peran digitalisasi di mana gitu. Nah, itu yang gue lakukan gitu. Nyatanya tuh nanti kayak apa tuh? Misalnya di restoran akan ada sertifikat halal gitu atau digitalisasinya di mana? Oke, misalnya kayak gini, kayak ada kejadian ya. Salah satu food delivery gitu. Viral beberapa bulan kemarin dan repeated gitu. Maksudnya beberapa kali. Dia pesan makan. Kan selama pandemi kan banyak yang bukan tutup sih, on board ke digital platform kan, jadi mereka nyediain di platform lah. Ininya pada tutup, kedainya yang di mall itu pada tutup, tapi mereka tetap jalan gitu kan di platform. Jadi pas ada yang pesan gitu ya seorang muslim sih sebenarnya, dia pesan, nah menunya itu menu biasa, namanya kayak mie ayam gitu, bukan mie ayam, bakmi lah gitu, nggak ada kata-kata ayam, bakmi, abis itu nasi goreng gitu. Nah ketika dia udah pesen, nyampe ke rumah dia bilang, wah enak nih. Habis itu dia coba googling, ternyata bukan bakmi ayam tuh. Tapi dia udah bilang enak. Rata-rata gitu sih bro. Yang pada nggak tahu rata-rata mau gitu. Pas dia tahu, wah ternyata ada ya itu tadi ya, ada kandungan minyak babi lah ya. Bukan minyaknya justru, malah dari dagingnya juga. Ini. Dan itu nggak di-disclaim sama si merchantnya di platform tersebut gitu. Dan kita merasa lu penyedia platform, lu ibaratnya mall lah gitu. Dan shop-shop ini nempel di platform lu gitu. Lalu harus terapin peraturan dong gitu ya untuk platform lu. Ketika lu dagang barang lu mengandung ya tadi ya non halal, ya lu declare gitu. Ini kan bagian dari perlindungan konsumen ya. Kita ngeliatnya gitu. Ya, supaya nggak ada kejadian kayak tadi gitu. Jadi ya kita gandeng tuh, ya lu tau lah yang besar-besar datang ke kita dan minta semacam arahannya seperti apa. Ya sebenarnya sesimpel lu minta merchant lu ngedeclare gitu produk lu tuh udah comply belum. Cuman sebatas checkbox doang sebenarnya. Checklist doang, haram tidak gitu. Itu aja. Cuman lu juga nggak bisa mendeclare bahwa kalau haram jelas ya apa aja gitu ya. Tapi kalau halal itu kan ada proses ya. Kalau lu declare nggak ada masalah juga. Cuman nanti untuk sertifikasi itu akan ada prosedur sendiri gitu. Tapi daripada nggak sama sekali gitu maksud gua. Itu masalahnya. Tapi ini sorry ya bro, kan gua nggak tahu ya. Cuman gue pernah nanya, katanya kalau lu nggak tahu itu bukannya nggak apa-apa ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kan nggak mungkin lu nggak tahu seumur hidup. Atau pura-pura nggak tahu ya? Pura-pura nggak tahu sih. Ya. Oh enak, besok pesan lagi tapi beda ini menu. Gue pernah ngomong sama temen gue, bro, lu mau tahu rasanya babi seenak apa nggak bro? Gue bilang aja bro, itu bukan babi bro, kan lu nggak tahu. Itu pura-pura nggak tahu. Jadi win-win solution bro, lu nggak dosa, gue nggak dosa, gue bilang. Terus dia ngomong gini, lu dosa lu. Lah di agama gue nggak dosa gue. Dia sama kayak ini ya, lu lagi puasa di Islam ya. Lu lagi puasa, lu lupa, lu minum, nggak batal puasa lu. Lu masih bisa lanjutin. Setelah lu sadar gitu. Even satu piring, udah kenyang, gitu. Puasa nggak ada masalah. Nggak masalah. Kalau di Islam itu jadinya itu rezeki lu sebagai orang puasa. Tapi lu harus lanjutin gitu. Nggak. Ya habis itu minum makan gitu. Ya intinya nggak taunya jangan pura-pura nggak tahu kan. Nggak tahu tapi enjoy gitu. Gila. Lu ngomong-ngomong masalah minum ya.
Minuman gue pada lu kemana aja. Botol gue berubah jadi ginian loh. Ya lebih cute gitu. Di podcast gue sebelumnya kan ada yang ngomong, ini ginian mah nggak haram nih kata. Cuman botolnya doang gitu. Bener nggak sih? Apanya tuh maksudnya? Sorry nih gue jadi ngelenceng. Minuman tuh haram nggak sih? Ya kalau dia ada alkoholnya haram lah. Kalau di Islam, kalau ada alkoholnya ya haram langsung. Enggak, dia tuh ngomong gini, lu babi lu bilang haram, lu minum tetap minum lu kata dia gitu. Jadi tuh ada sekelompok orang yang mungkin nggak makan babi tapi minum. Ya tetap haram. Orang yang di Quran itu ya babi sama alkohol. Iya berarti tapi ada kan orang-orang yang minum minum gitu loh. Ada. Orang muslim pun ada gitu. Minum tapi sholat juga ada juga. Maksudnya makan babi haram, minum nggak haram. Minum haram. Buat dia jadi kayak oh gitu. Iya. Kayaknya kastanya babi paling bawah gitu. Iya, ini minum masih bisa ditoleransi ya gitu. Padahal nggak kayak gitu. Berarti ya harus sering-sering baca lagi gitu. Atau lihat kajian di YouTube. Iya, tapi ada sih panggilnya apa kayak social drinker gitu ya maksudnya. Ya lu minum kalau lagi temen-temen gitu, lagi rame gitu. Tapi habis pulang dari klub lu sholat kayak repent gitu apa tobat gitu ya ada sih tapi nggak tahu ya kalau maksud gua kalau di Islam ya itu pokoknya secara hukum sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Dan derajatnya sama ya, babi sama ini sama ya, sama-sama haram ya. Karena di ajaran kita seberapapun kadarnya, bahkan bukan hanya zatnya ya, siapa yang membantu untuk memproduksi itu udah berdosa gitu. Oh ya? Iya, jadi kayak lu pengelola anggurnya gitu, misalkan wine gitu ya. Lu pengelola anggur nggak ada masalah anggur, ya lu jual supermarket. Tapi lu jadikan tujuannya untuk ngolah wine ya dia masuk dalam kategorinya. Okay. Oh. Ya tapi maksudnya itu gue cuma jelasin aja. Iya, nggak apa-apa. Kan banyak orang yang nggak tahu sebenarnya kan. Apa pura-pura nggak tahu lagi gitu. Gue bukan ustadz ya. kayak ustadz gitu. Nggak apa-apa bro. Nama lu kan Umar. Gue sampai nyari loh. Sahabat Nabi loh ini loh. Iya sih. Tapi nggak sebesar itu. Berat sih bawa nama Umar. Gue nyari ke influencer gitu nggak ada nama Umar bro. Artis gitu. Iya, itu nama-nama yang di panggung beda itu. Panggung-panggung pengajian. Tapi menarik gini tak, kalau lu lihat orang, gue nggak tahu ya, mungkin kita kembali kepada toleransi ya. Ya kayak ya ini kalau gue bilang di Indonesia tuh toleransi cukup tinggi. Malah yang suka gue lihat agak sedikit ada gesekan tuh malah justru kayak di Malaysia. Malaysia itu kan multiracial country ya. Oke. Itu ada Melayu, ada Cina, ada India gitu ya, kaum lebih rasis. Certain cases memang mereka lebih rasis gitu. Karena apa? Government-nya itu memang benar-benar pro Melayu ya, harus dilindungi Melayu. Dan kalau dilepas kayak gitu berkompetisi sama India Cina, gue yakin batuk-batuk kayaknya. Soalnya orang Cina di sana tuh kan kuat ya bisnis ekonomi benar-benar jalan gitu. Orang India tuh juga sisi teknologi dan lain-lain itu mereka pegang gitu. Nah, orang Melayu itu banyak yang dibantu gitu oleh government. Artinya banyak kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro Melayu di sana. Soalnya kalau nggak digituin, wah gua rasa sangat berkurang. Mungkin bisa kejadian kayak Singapura akhirnya diambil alih kan sama orang ya Lee Kuan Yew ya kalau nggak salah, dengan kerajaannya, dengan anak-anaknya, dengan terahnya lah gitu, dan maju gitu. Tapi itu jadi PR kita juga ya. Cuman orang-orang Malaysia itu nanya juga ke kita, kok bisa ya negara sebesar Indonesia gitu ya? Ya karena mungkin kita Muslim, cuman juga Muslimnya juga ya tadi yang lu bilang ada sholat tapi tetap minum gitu ya. Di sana tuh ya mungkin ada juga kali ya kayak gitu dikit, cuman kalau udah lu Melayu, lu pasti Muslim gitu di sana. Oh. Kecuali yang di bagian ini ya, di bagian Sabah Sarawak ya, yang di atas Kalimantan. Oh ya. Itu ada muka-muka Melayu, tapi bisa jadi dia non Muslim gitu. Oke. Karena keturunan Dayak, keturunan macam-macam. Tapi kalau dari sisi toleransi dia bilang Indonesia jempol paling kuat. Jempol paling kuat dia bilang. Tapi di sana bisa maju ya walaupun ada berbagai Betul. macam kultur. Iya.
Karena tadi gue bilang sistem ya, kembali ke sistem. Ketika lu manage orang nggak terlalu banyak dan negara lu nggak terdiri dari 17.000 pulau, kayaknya mobilisasi orang masih bisa lu kontrol gitu. Iya. Ya dari infrastruktur misalkan, gila di sana highway aja, lu pergi kemana itu. Daratan sih ya bisa. Iya, kecuali lu nyebrang paling cuman ke yang Borneo kan, Sabah Sarawak. Iya. Kita Jawa, Sumatera, Kalimantan banyak pulau. Bhinneka Tunggal Ika, bro. Dan semi otonom lagi masing-masing kan. Jadi kayak ada raja di dalam kerajaan kecil, raja kecil di dalam kerajaan gitu kan. Iya benar. Kadang-kadang suka berseberangan sama pusat gitu. Macem-macem ini. Ya karena emang kepulauan sih bro, susah juga gitu loh. Kepulauan dan satu lagi sistem ya. Kalau kita presidensial kan mereka kerajaan, jadi tetap mau apapun ininya pemerintahnya tetap dengerin raja mereka. Oh. Raja itu ultimate ini sih, ultimate decision. Nggak ada demo ya? Nggak ada ngata-ngatain raja ya di sana ya? Wah, lu ngatain raja udah ya say goodbye aja sama family lu gitu. Kalau di sini kan ada kan kebebasan berpendapat, akhirnya nyela-nyela presiden. Ya, betul. Makanya apa ya istilahnya kemarin kebebasan pers ya. Di sana kan rankingnya nggak sebagus kita gitu. Oh. Kalau kita kan lu mau ngomong apa aja gitu ya. Ya sebenarnya sih dilarang juga. Iya. Cuman kebanyakan kali yang ngomong jadi capek. Diatur dan polisinya kebingungan gitu. Banyak banget. Lu berarti 10 tahun ada di sana ya? 15 tahun di sana ya? 2003 ya. Nikah sama orang sana bukan sih? Bukan ya? Bukan, orang sini ketemu di sana. Oh gitu. Nikahnya di sana? Nikahnya di sini dong. Ya gue nikahnya di Riau sebenarnya. Oh dia di orang Riau. Orang Riau. Oh. Jadi ketemu di sana. Banyak sih orang-orang Indonesia di sana tuh gua rasa jutaan ya, 1 juta sampai 1,5 juta. Yang tapi yang punya paspor mungkin 700.000 doang. Yang lain itu datang gelap. Atau yang paspornya bener-bener diambil sama majikannya, atau banyak kejadian gitu. Ditahan dan nggak dibalikin gitu misalkan. Buru-buru gitu tuh kasihan sih sebenarnya. Cuman gua rasa udah mulai ini kali ya, sistemnya udah mulai membaik kali ya. Tapi industri media di sana nggak sebagus di sini bos. Gue lihat di sana tuh kalau acara TV tuh masih kayak TVRI. Iya kayak TVRI bener. Kalau tahu sih. RTM 1, RTM 2. Lawaknya nggak lucu bro di sana bro. Tapi gini ya, gue sempat melihat itu sebagai pros and cons ya. Sama kayaknya gue nggak tahu zaman sekarang ya. Yeah. Sekarang ini Malaysia itu udah sedikit ya masuk ke reformasi lah istilahnya. Iya. Sama kayak kita 98. Tapi sebelum ini ya mereka kayak zamannya Soeharto gitu. Benar-benar media lu kontrol gitu. Tapi dia ada pros and cons-nya. Gue juga sempat debat juga sama orang Malaysia di sana gitu ya. Jadi dia bilang kita bukan kebebasan pers di sini, tapi pers yang bertanggung jawab gitu. Jadi kalau ketika lu rilis berita, lu akan apa ya istilahnya, bukan rilis berita gara-gara sensasinya, kontroversinya, tapi lu akan melihat lebih jauh ke impact-nya gitu. Itu yang dilihat. Jadi makanya national security mereka tuh benar-benar monitor apa media-media, apalagi sekarang media online kan udah menjamur gitu. Iya. Sebelum ini dikontrol bro. Oh. Dikontrol. Sekarang udah agak dilepas. Itu one of the national security threat gitu. Ya kan dia kan kejadian di Libya, Irak dan lain-lain itu kan siapa yang ngedrive kalau nggak media sosial media maksud gue. Tapi menurut gue malah jadi jalan loh ketika itu dikontrol ya. Tapi emang kita jadi nggak bebas berpendapat aja sih di media ya. Kalau kita kan sekarang mau ngomong apa aja itu bebas walaupun ada yang diculik-culik sih ujung-ujungnya. Tapi at certain point, lu akan agree kalau negara benar-benar tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Artinya lu nggak bebas ngomong, oke, tapi lu sediain dong fasilitas untuk gua, gitu misalkan. Oke. Nah itu dilakukan sama mereka gitu. Oh. Nah kalau di kita kan, ya lu udah keluar ya gara-gara memang mungkin pemerintah lu nggak didengerin ya. Daerah lu. Ini gua jalan udah 2 tahun rusak begini nggak dibener-benerin gitu kan? Ya gimana gua nggak keluar gitu? Nunggu pilgub dulu. Nah itu. Ya kan, soalnya pas waktu masa jabatan udah sibuk apa bayar utang. Utang kampanye. Ya itu ya mungkin bedanya kali ya.
ada pros and cons sih kalau untuk media ya, kalau gue lihat nih. Jadi gimana lu jadi jurnalis yang bertanggung jawab lah, istilah gitu. Dan jalan ya di sana ya. Jalan. Cuman yang gue paling nggak setuju, media digunakan untuk nyerang lawan politik itu. Yang Di sana juga kejadian. ada loh, yang Anwar Ibrahim kan udah bertahun-tahun diserang sama media. Itu kan Anwar Ibrahim tuh oposan ya. Tapi di sini kan juga gitu, bro. Misalnya yang punya medianya mendukung siapa, di sini punya media mendukung siapa gitu kan. Betul. Tapi dulu waktu zaman dia media menyerang oposan itu dibungkam medianya gitu loh. Oh. Nggak keluar sama sekali di internet. Oh gitu. Iya. Lah lu keluar berita yang nggak pro government ya kayak mungkin di ini kali ya, di RRC juga ya. Lu langsung hilang udah. Jadi kayak zaman Pak Harto dong. Iya kalau gitu ya. benar. Makanya kan gue bilang kalau lu udah nggak ya jadi dibungkam bener-bener lawan politik. Ya gitulah bro. Berarti terakhir bro, Indonesia Malaysia pegang mana dulu? Kayak bola. Seru loh setiap main bola. Kita setiap final, wow, gue pernah loh berapa kali final ya maksudnya pas giliran Indonesia lawan Malaysia, Indonesia bertandang ke sana. Ya. Grup merah putih itu cuma satu sesi doang di antara semua kuning-kuning gitu. Oh ya. Kita sempat yang keluar stadion dikawal sama polisi gara-gara udah dilemparin botol isinya urin lah, macem-macem gitu. Ya sama aja sih ujungnya di kita juga gitu kan. Iya sama di GBK Malaysianya juga kena juga gitu. Tapi gue lihat hubungan Indonesia Malaysia itu kayak kakak adik yang suka berantem cuman akrab gitu. Iya. Masih akrab. Gak ada masalah sih sebenarnya. Kayak India Pakistan kali ya gue lihat. Iya kan mereka suka perang dingin gitu ya. Cuman nggak kejadian perangnya gitu. Saling iri-irian doang sih Iya sebenarnya sih. gitu. Which is bagus ya. Lu iri dengan ekonominya dia. Ya akhirnya kan memperbaiki diri ya. Kayak gitu aja. Mereka Malaysia ngeliat Indonesia juga. Gue kalau di kantor tuh juga ngeliat iri aja sama Indonesia. Oh nih pemilihan presiden, debat capres. Keren mereka bilang. Ada di sono. Enggak, mana ada debat capres kayak gitu. Iya, enggak maksudnya dia kan perdana menteri, artinya di bawah raja. Ketika lu mau naik jadi perdana menteri, itu masih kayak model paket gitu. Lu ya menang suara udah, tapi nggak ada debat visi misi lu nggak ada gitu. Kayak gue bilang tadi, Indonesia ini banyak orang pintar jadinya. Kayak gitu tuh dijadikan konsumsi publik supaya kelihatan visi Setuju sih misinya. gue sih. Berarti kayak benar-benar kayak kakak ade. Iya. Kakak ade yang ngiri-ngirian aja. Ya, dan nggak sampai perang besar gue rasa nggak ngambil. Enggak lah. Nggak kayak Rusia Ukraina. Itu mah nyaplok sih. Itu nyaplok sih. Tapi parah bro. Begitu ada di media ya mulut netizen kan parah bro. Perangnya tuh Perang cyber. perang cyber bener. Iya, Beberapa iya. situs government kan di-deface sama orang-orang kita. Iya betul. Orang kita kan paling jago gitu. Kita undang Indra lagi ntar bahas itu. Ditanya deh Indra, berapa traffic waktu gerakan Ganyang Malaysia lah, waktu banyak ya yang kita langsung ada isu langsung. Tapi di sana juga rame nggak tuh begitu Indonesia berulah tuh? Ada yang kasusnya tuh setiap tahun berlaku, tapi sekarang udah nggak ada. Kasus asap kebakaran hutan. Oh. Gue ngerasain sih itu di Kuala Lumpur tuh, lu kayak hirup asap kayu bakar gitu. Kebakaran di mana? Kebakarannya di Kalimantan sama Sumatera. Tapi anginnya kan ke sana. Sampai ke sana ya? Sampai, Bro. Sampai dong. Apalagi yang di Riau atau di kan anginnya ke timur misalkan. Udah satu Kuala Lumpur tuh kabut gitu. Oh. Gue bilang ya dalam hati gue juga, wah ini kayaknya strategi perang enak nih. Kalau lagi perang ya kita bakar aja hutan kan. Kayak Holocaust gitu ya, gas room gitu. Mati sendiri. Tapi nggak kayak gitu. Akhirnya waktu itu kan medianya tuh perang ya, kita perang media tuh. Terakhir kasusnya tau nggak? Ternyata perusahaan yang ngebakar hutan tuh perusahaan-perusahaan Malaysia di Indonesia. Oh iya? Perusahaan-perusahaan sawit besar. Udah terbukti belum lo? Udah dong, orang lu lihat aja di Google perusahaan-perusahaan apa aja yang ada 8 perusahaan tuh ada 6 apa 7 yang udah kena tegur sama pemerintah gitu. Jadi ya akhirnya dibungkam juga kan, nggak bisa nyalain juga Indonesia. Oh iya perusahaan gue juga yang mungkin buruhnya buru-buru Indonesia kali ya. Cuman pemegang ininya mereka semua.
Ya gitulah gitu, kayak usil-usilan gitu. Kayak kakak adik. Rusuh. Parah sih emang. Ya oke lah bro, thank you banget bro. Udah Siap. datang ke podcast nih, udah malam gila. Lu satu-satunya tamu yang termalam lo di. Soalnya pembicaraan kita kemana-mana. Bisa satu topik sendiri kali. Iya kayaknya cuma satu part ini malah. Bingung gue pecahnya. Seru. Thank you banget tak udah undang. Sebenarnya dari berapa kali effort lu untuk undang gue ke sini. Gue bisa jauh-jauh. Dari bulan Februari ya emang. Iya sebenarnya gue cuman mau ketemu ngobrol aja gitu. Cuman kalau harus ke podcast ya ya udah ya gitu. Sebenarnya jujur bro, banyak yang nge-request bro dari angkatan lo bro. Jadi kan beberapa orang juga gue undang kan. Ah lu bohong aja lu. Nama lu yang paling banyak disebut anjing. Mereka mau tahu kabar lu bro. Siapa nih? Soalnya gue malah belum sempat ketemu sama mereka sih sebenarnya. Ya maunya sih gitu. Ya makanya begitu gua di podcast keluar Umar Aditya Warman, wih gila, bisa dapat aja nih gue. Kayaknya motivasi lu banget ini supaya gimana orang ini supaya datang ke tempat lu. Berapa kali soalnya gue ngeset sama Yado itu, cuman ya itu pandemi ya. Kadang ada PPKM level 4 lah bro. Takut-takut sendiri gitu. Karena lu udah pada berkeluarga bro, susah bro. Kalau gua kan menyesuaikan waktu lo. Siap. Nanti lu next ya lu undang lah yang lain ya. Ada Wawan. bagus oke bagus. Bagus kan di Pamulang ya undang lah. Nanti lah gua undang lah. Masalah gua malu kadang-kadang gua ngerasa nggak pantas gitu tau lu. Asik. Iya dong, gua ngundang orang kan orang harus datang ke sini bro. Iya kan? Ya makanya lu bikin POB jalan-jalan. Oh iya benar. Bikin di HMIF sana. buka studio kayak gini gitu kan. Rame Ya oke lah pasti. itulah. Ntar malah nggak keburu nutup gua. Iya udah. Oke bro, ya udah gue tutup ya. Gue tutup aja podcast orang biasa kali ini. Sekali lagi ini podcast orang biasa dan ini bukan podcast biasa. Kenapa bukan podcast biasa? Karena podcast biasa nggak ada orangnya. Liu San All I. Liu San All I.